Keselamatan masyarakat terus ditamakan dan juga Presiden dalam rapat terbatas kemarin sudah memberikan instruksi kepada para kepala daerah ini untuk bisa melakukan tugasnya dengan baik dalam mengendalikan dan juga menekan laju kasus corona. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana cerita di Jawa Tengah. Kang Emil ini juga akan berbagi informasi dengan kita di Provinsi Jawa Barat karena dari data dari Kementerian Kesehatan yang kami dapatkan per hari ini, Kang Emil, dari laporan media harian COVID-19, Jawa Barat ini ada di peringkat kedua dari jumlah kasus per tanggal 1 Desember ada 878 kasus, kemudian jumlah kasus sembuhnya ada 714. Kang Emil, bagaimana evaluasi dalam 9 bulan ini? Kemudian apakah juga mengalami kendala yang sama bahwa kemudian tingkat kesembuhan pasien ini juga menurun akhir-akhir ini? Silakan Kang Emil. Ya, terima kasih Mbak dan seluruh panelis. Jadi memang COVID ini masih belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Itu satu kesimpulan yang kita sepakati. Kedua, kita tidak bisa menang dua-duanya karena dalam waktu bersamaan juga arahan-arahan agar ekonomi bangkit, ekonomi dipulihkan itu mengemuka juga. Jadi memang dilema atau hal antara kesehatan dan ekonomi ini selalu menjadi buah si malakama dalam setiap pengambilan keputusan COVID. Ibaratnya ekonomi dan kesehatan adalah dua sisi dalam satu mata uang. Nah, oleh karena itu kita dalam sisi kacamata kesehatan di Jawa Barat ini tingkat kesembuhan sebenarnya sudah sangat membaik, Pak. Sekitar 3 bulan lalu tingkat kesembuhan kita itu masih di 50-an%, sekarang sudah di atas 85%. Jadi ada peningkatan luar biasa. Kemudian yang konsisten dari Jawa Barat adalah tingkat kematiannya sangat sedikit dibandingkan provinsi-provinsi besar lain. Per hari ini total hanya 898 terhadap 51.000 kasus, jadi kurang lebih 1,7% kira-kira. Nah, yang menjadi kewaspadaan sekarang adalah keterisian dari rumah sakit. Kita sudah di angka puluhan persen. Di Jawa Barat prosedurnya kalau sudah ada angka 65% keterisian, maka seluruh sistem di Satgas akan mencari ruangan-ruangan baru. Di halnya Rumah Sakit Hasan Sadikin, itu sudah otomatis SOP-nya menambahi 2 lantai untuk memperbanyak ruang-ruang isolasi. Kesimpulannya ada peningkatan, libur panjang juga adalah kesimpulan bersama. Maka rekomendasi dari Jawa Barat adalah mengurangi jumlah libur panjang di akhir tahun, dan alhamdulillah pada hari ini keputusannya libur panjang juga akan dikurangi. Saya kira di mana ada kerumunan di situ ada potensi COVID, di mana tidak ada kerumunan tentu tidak ada potensi COVID. Nah, kami terus juga sama seperti Jawa Tengah, Mbak. Jadi seringkali data ini masih belum 100% sinkron. Kami melaporkan ke pusat dan apa yang diumumkan ke publik tidak selalu sama. Problemnya itu adalah banyak sekali proses menginput yang harus dilakukan lebih dari 1 kali kira-kira. Nah, ini yang menjadi kendala, seringkali data di daerah itu tidak sama dengan data dari pusat. Saya menyampaikan apa adanya. Sehingga Satgas di Jawa Barat seringkali mengambil keputusan manajemen COVID itu menggunakan data yang ada di provinsi, bukan data dari pusat. Nah, lain-lain yang juga mengemuka adalah kita terus tingkatkan 3T, relawan tracing sudah kita tingkatkan, testing per minggu juga sudah mendekati standar WHO. Nah, yang menjadi kendala seperti halnya bingar-bingar selama 2 minggu ini adalah ketaatan dari masyarakat dan ketaatan dari pemimpin-pemimpin kelompok. Ada pemimpin komunitas, pemimpin agama, pemimpin masyarakat. Itu betul-betul harus partisipasi karena kesuksesan COVID ini 2 arah, bukan one way, bukan jalan satu arah tugas pemerintah saja, tapi peran dari pemimpin masyarakat. Nah, kalau pemimpin masyarakatnya masih menggunakan pola pikir lama, yaitu ingin berkegiatan tapi tidak 3M, itulah yang seringkali menjadi kendala. Di Jawa Barat sudah disampaikan, silahkan pengajian, silahkan rapat, silahkan lain-lain, tapi batasi dan gunakan 3M, dibatasi sebagian, sisanya menggunakan digital, virtual, dan teknologi, dan lain-lain. Nah, inilah yang terus kita upayakan. Mudah-mudahan apa yang menjadi data per hari di Jawa Barat
saya kira akan terus kita perbaiki. Saya yakin semua provinsi sama Mbak, ada naik ada turun, kita pernah turun sekali, sekarang naik lagi turun lagi. Saya kira itu yang terus kita waspadai, dan saya melihat aroma kelelahan ya, stres apa itu terjadi di semua lini, dari masyarakat, warga biasa, dari mama, dari pemimpin RT sampai level presiden juga mungkin punya kendala-kendala yang tentunya kita cari dan saling menguatkan. Saya kira sementara pengantarnya itu, Mbak. Baik, Dr. Danardi, dari poin terakhir ini disampaikan oleh Kang Emil, catatannya ketaatan masyarakat, kemudian juga ketaatan komunitas, kelompok-kelompok, padahal begitu penting ini pemuka-pemuka masyarakat, pemuka agama dan sebagainya untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Tapi sepertinya 9 bulan masyarakat kesadarannya untuk disiplin bukan semakin meningkat, tapi semakin ada rasa kebal mungkin. Betul. Sehingga kemudian semakin longgar di mana-mana kita lihat. Dr. Danardi. Izinkan saya buka, Mas. Silakan, monggo. Ya betul Mbak Putri, jadi 9 bulan ini saya melihat ada dua pihak. Satu pihak barangkali kemudian beradaptasi menjadi kendor menjalankan kedisiplinan protokol kesehatan. Dan kita harus melihat ini bahwa semua orang bisa terkena. Mau pejabat apapun, mau dari menteri, mau gubernur, bupati, lurah, semua bisa kena. Artinya bahwa kita tidak boleh kendor. Di sini dari diri kita sendiri harus meningkatkan bahwa saya perlu rasa cemas, saya perlu ada rasa takut agar supaya tidak tertular. Tentu tidak perlu berharap, tidak perlu terjadi bahwa itu terjadi pada teman saya, pada keluarga saya, itu terjangkit. Jadi ayolah bahwa adaptasi ini jangan membuat kendor, tapi tetap bahwa apa yang sudah kita jalankan sehari-hari dan itu membuat saya terhindar, itu lakukanlah. Tapi bahwa untuk menghadapi orang yang memang kecemasannya agak lebih dan mungkin itu datang ke dokter, datang ke psikiater, ya sudah bahwa itu memang memerlukan bahwa kecemasan yang berlebih tentu harus dikendalikan. Yeah. Dan mungkin juga 9 bulan itu masih perlu mengkonsumsi obat, itu tentu penting bahwa agar supaya tidak cemas berlebihan. Kalau cemas berlebihan tentu akan mengganggu. Jadi kalau dari sisi dari dalam sendiri seseorang bisa memelihara dan malah berharap, menurut saya bahwa cemas itu harus ada, rasa takut itu harus ada agar supaya kita tetap waspada. Tentu rasa cemas dan rasa takut yang masih dalam batas toleransi ya, masih tidak sangat mengganggu, tapi untuk membangkitkan rasa waspada. Nah, pada orang-orang yang kemudian adaptasinya itu malah menjadi kendor, ini rasanya dari faktor eksternal lah, jadi pengawasan atau dari Satpol PP atau dari kepolisian, atau itu memang harus mengingatkan. Dan rasanya bahwa kalau sekarang ini malah jadi muncul kerumunan, muncul ketidakdisiplin dengan menggunakan protokol kesehatan, itu harus diingatkan. Kalau perlu memang harus aspek hukum ini yang harus berbicara. Jadi dari dua sisi, dari diri sendiri harus tetap memelihara agar cemas dan untuk waspada tetap ada. Untuk kelompok tertentu memang harus diingatkan dengan aturan, dengan aparat penegak hukum ini harus berbuat sesuatu. Baik, nanti kita akan mendengarkan bagaimana Kang Emil juga bercerita mungkin peranan faktor eksternal ini untuk bisa mengendalikan masyarakat. Tapi sebelumnya kita juga akan dengarkan dari Prof. Nidom. Prof. Nidom, bagaimana melihat evaluasi sejauh ini sudah 9 bulan dengan jumlah kasus yang ada turun naiknya di tanah air. Termasuk juga Prof. Nidom mungkin bisa dijelaskan masalah mutasi virus. Karena tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Ganjar bahwa ini sepertinya sudah bermutasi ke-7 dari mulai pertama virus yang menyerang kita pada awal Maret yang diumumkan menjadi kasus pertama di Indonesia. Silakan Prof. Nidom. Ya, saya melihat bahwa akhir-akhir ini masalah situasi COVID dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan atau cuaca, yang kedua faktor virus itu sendiri, dan yang ketiga adalah faktor kita yang terancam oleh virus ini. Jadi faktor cuaca atau faktor lingkungan ini kan sedang menuju ke musim dingin, bahwa hampir semua negara juga mengalami problem yang sama terhadap COVID ini. Kemudian di Indonesia khususnya juga sudah menjelang atau memasuki masa hujan. Kita tahu bahwa virus ini tatkala ada penurunan suhu 1-2 derajat, virus-virus RNA akan mengalami perubahan, terutama virus influenza dan virus COVID. Nah, virus COVID ini akan melakukan sebuah, istilah saya adalah meliuk, sehingga yang tadinya tidak menginfeksi sekarang bisa menginfeksi karena dia tertekan oleh lingkungan, suhu yang rendah, kemudian dia harus hidup di dalam suatu
sel host, sel inang. Kemudian yang kedua, itu disebabkan oleh faktor virus itu sendiri. Jadi virus di Indonesia, ada beberapa penelitian yang lalu adalah adanya mutasi yang disebut dengan D614G, di mana mutasi itu bisa menyebabkan terjadinya percepatan penularan. Nah, kebetulan virus-virus Indonesia hampir semua mengalami mutasi itu. Dan kajian kami bulan lalu yang dipublikasi itu kebetulan mutasi itu terjadi di daerah yang virus ini bisa melakukan kolaborasi dengan antibodi. Jadi seseorang yang sudah terinfeksi pertama, kemudian tubuhnya membentuk antibodi, maka virus yang kedua bukannya dimatikan oleh antibodi, tetapi antibodi itu diajak kolaborasi. Kemudian dia masuk ke dalam satu pintu yang bukan pintu sebenarnya, jadi bukan pintu pernapasan dan sebagainya, tetapi pintu sel-sel makrofag. Nah, disitulah terjadi kadang-kadang orang itu sudah melakukan isolasi, misalkan isolasi pengetatan diri selama 1 bulan, tapi setiap diuji selalu positif. Kemudian ada kasus lagi yang sudah negatif, kemudian beberapa waktu lagi muncul lagi positif. Nah, ini disebabkan karena mekanisme virus itu sendiri, COVID ini sendiri, yang saya katakan virus ini cerdik, itu melakukan suatu modulasi-modulasi di dalam tubuh host. Jadi oleh karena itu kita harus bisa memahami perilaku virus ini tatkala dia melakukan misalkan hasil-hasil yang mungkin muncul di beberapa daerah. Itu juga saya melihat bukan hanya disebabkan oleh karena kebijakan-kebijakan yang diberikan, tetapi karena pola virus ini memang mengalami perubahan secara alamiah. Yang ketiga itu adalah perilaku, memang seperti yang tadi disampaikan, bahwa kita ini kalau masyarakat kita ini panik dan kemudian lupa. Jadi pada saat ada kematian oleh COVID, maka kita akan panik, maka kita akan memakai semua masker dan sebagainya. 3M itu dilakukan. Tetapi kalau ada beberapa kemudian berita itu sudah reda, maka kita jadi lupa. Sementara virus itu masih ada di sekitar kita. Betul. Oleh karena itu sebetulnya menurut saya masker itu pegang peran. Sampai saat ini saya belum pernah mendengar bahwa masker di Indonesia itu terstandarisasi. Jadi masker yang baik adalah dengan lubang pori-pori paling besar itu 0,5 mikron. Supaya virus itu tidak bisa masuk. Tapi saya melihat di tayangan-tayangan itu berbagai macam masker itu yang dipakai baik oleh pimpinan maupun oleh masyarakat, sehingga kadang-kadang masyarakat kaos saja dipakai masker. Nah, ini dibutuhkan suatu keseragaman menggunakan masker yang terstandar supaya pada waktu kita memakai masker itu sudah tidak terjadi peluang lagi penularan antar individu. Nah, itu yang saya lihat ada 3 faktor ini yang faktor yang pertama dan faktor kedua adalah alamiah, yang faktor ketiga ini harusnya bisa kita kendalikan. Jadi kita tidak perlu terlalu menunggu obat atau vaksin, tapi masker dan 3M itu harus bisa dilaksanakan secara disiplin dan ketat. Tidak perlu lagi misalkan ada warning, diancam dan sebagainya. Yang penting ada masker itu terstandar. Jadi kalau tidak terstandar maka itu dilakukan misalkan edukasi dan sebagainya. Itu Mbak yang saya lihat, Mbak Putri. Baik Prof, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda, termasuk kita nanti bisa dengarkan bagaimana fokus dari Provinsi Jawa Barat untuk bisa mengendalikan hal ini di beberapa waktu ke depan, dan juga mungkin Prof Nidom maupun Dr. Danardi bisa memberikan masukan untuk provinsi-provinsi yang nilainya ataupun angkanya ini kasusnya melonjak. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.